Maka kadang ini yang sulit ya. Apa yang sulit? Belajar takdir, belajar penerimaan takdir itu. Ada satu akidah yang harus kita imani, yakini secara kuat, genggam, itu takdir. Kita selalu fokus pada kekurangannya, padahal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu adalah sebaik-baik yang menciptakan manusia dalam segala aspek di dalam dirinya. Ahsan, loh. Sempurna sebenarnya secara prinsip. Tentu jangan terjebak dalam hal-hal yang basic. Contoh hal yang basic ya, udah kerja apa? Nah gitu ya. Udah kerja apa? Punya apa? Tinggal di mana? Itu sebenarnya basic dan harus, tapi nggak jadi kunci. Tapi yang paling kunci itu bagaimana, ini yang paling kunci, bagaimana visi misi keluarga yang akan kamu bangun ke depan. Karena kamu adalah laki-laki, bagaimana mengantarkan keluarga kecil kita nanti kalau suatu saat kita bersatu, menikah, menuju surga Allah. Itu yang paling kunci. Dan harus sampai benar-benar konkret, jelas, dan memuaskan kita. Gitu. Memuaskan akal kita, dan kita setuju, dan kita faham. Jangan sampai apa yang disampaikan secara visi misi juga kita nggak paham. Sebagaimana kita memilih calon pemimpin nih, ya, pemimpin wali kota atau bupati. Kadang juga kita nggak paham kalau hanya baca dari visi misinya, ya nggak. Harus kita lanjutin sebenarnya minimal visi misi dan program kerja milih pemimpin itu. Kan kita nggak lihat bagaimana sebanyak apa harta si bapak A, si bapak B, calon A, calon B. Kita nggak lihat itunya. Kita juga nggak lihat yang utamanya dia dulu kuliah di mana, dia belajar di mana. Kita nggak peduli itu misalnya. Oh ternyata dia belajar di luar negeri. Oh ternyata dia belajarnya S3 di Indonesia. Tapi yang paling penting adalah visi misi dan program kerjanya kan. Nah, itu juga yang kita harus tanyakan, apa visi misi kehidupan rumah tangga kamu yang bisa menghantarkan kita ke surga nanti. Jangan terjebak pada yang fisik atau terjebak pada pertanyaan-pertanyaan basic. Kalau itu sudah dijawab, visi misi berarti program kerja juga. Program kerja berarti ada konkretnya kan, bagaimana mewujudkan visi misi itu. Misalnya visinya adalah surga ridho Allah, itu hal yang paling sederhana atau basic, dan sebenarnya dalam konteks tertentu itu tinggi. Kemudian misinya bagaimana supaya meraih ridho Allah, berarti anak-anaknya harus soleh dan soleha, menyatukan dua kekuatan keluarga. Misalnya ini jawaban politis ya, menyatukan dua kekuatan keluarga. Kemudian ada anak yang hafal Quran, ada anak yang jadi ulama, ada anak yang jadi pebisnis, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi saintis, supaya komprehensif integral ridho Allah itu dicapai, bukan hanya dalam konteks ilmu akhirat, tapi dalam ilmu duniawi pun didapat gitu ya. Kemudian itu misinya. Program kerjanya apa? Mensekolahkan anak dari usia balita ke pesantren, kan nggak mungkin. Tapi ya itu fakta Nabi kan, balita udah dipesantrenin Nabi itu. Ya nggak, ke Halimah, pesantren personal gitu ya, bukan lembaga. Ini cuman pemilihan diksi aja kan, itu kan permisalannya kayak pesantren ketika Nabi kecil, Rasulullah maksudnya diasuh oleh Halimah. Itu visi misi dan sampai program kerja bagaimana mencapai visi misi tersebut, gitu harus ditanyain. Dalam konteks jodoh, apalagi jodoh itu adalah urusannya bukan manusia dengan manusia loh. Jodoh itu adalah manusia dengan Allah, mitsaqun ghaliza, perjanjiannya. Maka sebenarnya dia sedang bersumpah, berjanji kepada Allah bahwa saya akan menikahi dia, bukan dengan karena kita muslim ya, ikhwan ke akhwat, dan konteksnya kajian, karena memilih pasangan itu komitmennya mitsaqun ghaliza. Dia berjanji sebenarnya ke Allah, bukan ke si manusia tersebut, bukan ke orang lain, ke akhwat. Maka salah kan? Melanggar janji itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau sesuatu bukan yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang buruk dalam nilai moral manusia secara umum, ataupun nilai-nilai moral di dalam agama. Maka tindakannya kurang tepat gitu. Tapi juga kita sebagai seorang
bukan kita ya, anti. Teteh sebagai seorang perempuan kalau menemukan hal seperti itu lagi di masa-masa yang akan datang, maka harus ditolak. Karena kita nggak tahu masa depan itu kayak apa. Kondisi global ekonomi misalnya, kondisi pribadi dia, kondisi takdir, kita nggak akan pernah benar-benar tahu. Maka ada kan di antara salah satu syariat untuk mengikat seseorang itu supaya dia pasti. Jadi kalau by lisan doang, itu apalagi by lisannya dari DM gitu ya, dari ketikan atau cuman pas bercanda, itu bukan begitu syariatnya. Syariat untuk mengikat itu kan dengan khitbah, dengan lamaran. Dan di lamaran itu bukan hanya mengucapkan niat azam bahwa saya akan menikahi anti, menikahi kamu nanti 5 tahun lagi. 5 tahun bukan batas yang diwajarkan dalam konteks khitbah. Khitbah juga ada batasan-batasannya, nggak bisa menunggu 5 tahun lagi atau nanti ketika sukses, itu bukan khitbah itu juga bukan lamaran. Jadi dalam Islam lamaran itu ada namanya khitbah, dan khitbah juga harus spesifik kapan tanggalnya, misalnya kapan nikahnya, kemudian apa, dihadirkan juga semua pihak di dalam situ, tapi nggak juga bersentuhan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Khitbah itu nggak bisa konteksnya kayak gini. Maka kalau suatu saat menemukan lagi konteks yang seperti ini, maka tolak langsung khitbah. Khitbah itu lamaran, lamaran itu pasti kapan nikahnya, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, atau sudah punya apa, di mana, sudah ada perencanaannya secara detail. Kalau cuman by lisan, itu bullshit, itu bohong. Makanya harus ada bukti-bukti nyata, langkah-langkah konkret buat orang-orang yang ingin menikah, menerima atau mengajak. Harus ada step-step atau khitbah yang konkret, nyata, nggak bisa by lisan. Karena lisan ya, apalagi masa depan gitu ya, nggak tahu gitu, seorang tersebut pindah haluan, tadi ada kondisi dijodohkan, ada kondisi sakit, ada kondisi takdir kecelakaan, ada kondisi pindah kota ke luar negeri. Jadi mending nggak usah berjanji aja gitu ya. Kan Ustadz Adi Hidayat itu gitu, 7 tahun kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat itu menikah sama istrinya. Maksudnya menikah sama istrinya itu menunggu, bersabar, kenal dulu baru menunggu 7 tahun. Tapi Ustadz Adi Hidayat nggak pernah berjanji bahwa saya akan menikahi teteh 7 tahun lagi, enggak. Upgrade diri, fokus masing-masing gitu. Belajar dulu deh, memperbaiki diri dulu deh. Nanti juga bakal dipertemuin. Jadi sesuatu yang bakal ditakdirkan sama kita itu nggak bakal Allah hilangkan, pasti bakal dipertemukan suatu saat nanti. Apalagi ini jodoh, sesuatu yang pasti tertulis di Lauhul Mahfuz, pasti Lauhul Mahfuz pasti dipertemukan suatu saat nanti. Mungkin bisa jadi bukan dia, bukan ikhwan tersebut, bisa jadi yang lebih baik kan, better daripada ikhwan tersebut. Jadi tindakannya kurang tepat, dan bagaimana sikapnya, yang itu udahlah biarkan berlalu. Kemudian kalau ada yang datang tolak, kalau maupun menerima langsung khitbah, tentukan secara detail konkret. Kalaupun enggak dua-duanya, maka fokus upgrade diri masing-masing, lupain dulu, fokus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, upgrade skill, soft skill, hard skill, mindset, dan sebagainya, sehingga nanti kita dipertemukan dengan orang yang sekufu, cenah, atau yang setara gitu. Oh iya, ada hadisnya kan gini, kayak sebenarnya ini hadisnya buat orang tua sih, tapi juga berlaku buat perempuannya juga. Kalau ada laki-laki yang bagus agamanya, perangainya, akhlaknya, kemudian berniat menikahi perempuan, maka terimalah. Kalau nggak diterima, maka akan terjadi kerusakan. Waktu itu kalimat hadisnya itu akan terjadi kehancuran, kerusakan. Jadi nggak bisa menolak tuh kalau ya, ada kalaunya nih, kalau si laki-laki baik dalam agamanya dan akhlaknya, maka jangan ditolak, karena kalau ditolak terjadi kerusakan. Nah, laki-laki bisa memilih, ya sama, memilih pun kan, apa kriteria pasangan yang ideal menurut Islam, menurut Allah, harus memilih, harus objektif. Kayak kita, ini permisalannya logikanya kayak seorang laki-laki pergi ke sebuah hutan. Dia mencari sebuah kayu, yang mana kayu ini nanti akan dipergunakan untuk banyak hal, keperluan banyak hal. Entah itu mungkin untuk kayu bakar, entah itu mungkin untuk fondasi bangunan,
atau hanya buat penyangga sesuatu, sehingga dia memutuskan pergi ke hutan mencari kayu. Di hutan ada banyak jenis-jenis kayu, jenis banyak pohon, ada banyak banget. Dia kesana kemari, dia menemukan satu batang kayu. Kemudian menurut dia bagus, tapi dia berpikiran kayak di depan ada yang lebih bagus deh. Dia tinggalkan kayu ini. Kemudian dia jalan lagi ke hutan tersebut. Dia temuin lagi kayu, batang pohon. Kemudian dia ambil, dia lihat, dia perhatikan, kayaknya ini kayu bagus nih, ini cocok nih. Tapi kayaknya di depan masih ada loh yang bagus lagi, kata dia. Dia tinggalkan dan dia cari lagi ke hutan yang paling dalam. Dia ambil lagi, menemuin kayu lagi. Oh ini bagus nih. Tapi kayaknya di depan masih ada yang bagus loh, gitu ya, kata si cowok ini. Maka dia tinggalkan terus menerus. Maka kalau orang-orang yang atau pria-pria yang kayak gitu, dia nggak akan pernah menemukan kayu tepat bagi dirinya. Cari kayu yang paling kamu butuhin, yang harus kamu pilih, yang harus kamu ambil sesuai dengan kebutuhan, entah itu buat kayu bakar, buat penyangga pondasi rumah, ataupun buat misalnya bikin ketapel. Kan kayunya beda-beda ya. Atau apapun itu, pilih, tentukan. Maka setelah kamu menemukan sesuai dengan apa yang kamu maksud tujuan, ambil, pilih, dan abaikan yang lain. Gitu buat para cowok. Jangan fokus pada kekurangannya, tapi terus jadilah yang jadi apa ya, penutup, penambal daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Ekspektasi kita misalnya dia hafal Quran 30 juz, tapi ternyata pas udah nikah hafalan Qurannya cuma juz 30, atau juz 30 juz itu nggak mungkin, atau misalnya tahsinnya masih jelek dan lain sebagainya, nggak sesuai ekspektasi. Itu baru sebenarnya hal yang sederhana sih kalau kalau yang jadi indikator adalah hafalan gitu. Atau misalnya yang terlihat di media sosial, yang terlihat yang diceritakan oleh teman-temannya, dia ini pribadi yang baik, mampu mengelola emosi, pandai dalam masak misalnya, tapi pas nikah tidak sesuai ekspektasi, ternyata dia gampang marah, gampang kemudian mood swing dan lain sebagainya. Maka jangan kemudian fokus pada kekurangannya, terus kita upgrade diri bagaimana bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, atau bisa mengendalikan, atau bisa memperbaiki si kekurangan-kekurangan tersebut. Ekspektasinya kayaknya nih cewek soleha banget, mampu menjaga diri, mampu menjaga kebersihan, tapi pas nikah sama akang misalnya, tidur tuh kalau dalam bahasa Sunda motah misalnya, atau ternyata badannya bau, bisa maaf gitu ya, nauzubillah, kan mana mungkin ada kayak gitu, badannya bau, atau jorok dalam hal misalnya menjaga pakaian, jorok dalam menjaga makanan, atau gaya hidup, nggak sesuai ekspektasi ternyata pas nikah tuh. Maka jangan fokus pada kekurangannya, karena kadang kita suka fokus pada kekurangan ketimbang menutupi kekurangan tersebut, atau bahkan melihat kelebihan-kelebihan daripada seseorang. Sebenarnya kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Nah, kita selalu fokus pada kekurangannya, padahal khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu adalah sebaik-baik yang menciptakan manusia dalam segala aspek di dalam dirinya. Ahsan, loh. Sempurna sebenarnya secara prinsip. Basic manner, atau gini lah, kalau kita kurang nyaman dalam hal misalnya yang sulit diubah terhadap calon antum gitu ya, atau teteh, apa ya contohnya, bau badan ya, contoh bau badan ya, meskipun ini sangat jauh sekali daripada visi, maksudnya dia tidak ada dalam konteks visi. Calon pasangan teteh akang, bukan calon teteh akang, bau badannya misalnya, nah boleh nggak kita mentoleransi itu? Boleh, karena itu bisa diubah ya, dan sangat mudah. Pakai deodoran kan, pakai parfum, memperbaiki misalnya asupan makanan, bakal berubah. Atau pola olahraga, pola tidur, pola hidup, bakal berkurang si bau badannya. Pasangan kita bau badan itu misalnya ya, itu kan sangat mudah ditoleransi. Maka buat hal-hal yang nggak bisa ditoleransi adalah ketika kita sangat tidak nyaman melihat kekurangan itu,
atau melihat kesalahan itu, melihat sifat perangai, akhlak, karakter itu di pasangan kita, dan kita kayak nggak nyaman, dan ketidaknyamanan itu sebenarnya nggak bisa dirubah atau bahkan sulit. Nah, makanya ini nggak bisa ditoleransi. Daripada memaksakan bakal sakit, mending tolak, mending jangan gitu. Saya adalah tipe yang misalnya alpha. Orang yang alpha itu misalnya dia nggak cocok dengan yang alpha juga, misalnya alpha male ada alpha female gitu, dia harus yang tidak dominan juga. Nah, kalau itu terjadi bakal tidak sesuai dengan visi, tidak nyaman, tidak enak dan sebagainya. Itu contoh misalnya, atau banyak hal lah yang teman-teman tidak bisa toleransi biasanya. Makanya kan ada proses ta'aruf, ada proses berkenalan, berapa lama sampai benar-benar yakin, ada perantaranya juga ta'aruf teh ya. Jangan langsung one by one, DM-DM-an, japri-japrian, ada perantara. Maka ditanyakan, disampaikan atau ditanya, dimintai gitu ya. Apa kebiasaan kamu? Oh, kebiasaan saya gini, kebiasaan buruk saya gini, saya punya penyakit ini misalnya. Kalau ada calon pasangannya punya tidak selaras dengan visi kita yang ingin membangun keluarga harmonis dan sehat secara mental dan juga fisik, tapi itu visinya misalnya visinya, tapi calon pasangan kita dia pernah punya misalnya kecelakaan yang sangat parah ketika remaja atau ketika dia SMP, SMA, dan itu menyebabkan dia tidak mampu optimal dalam hal fisik, entah paru-parunya, jantungnya, atau bahkan tulangnya, sehingga ketika itu disampaikan kekurangan-kekurangan tersebut itu tidak selaras sesuai dengan visi misi pernikahan kita, maka itu better jangan. Kalau kita sudah punya kecenderungan dalam hal kita juga punya prinsip, kita juga punya cita-cita, keinginan, kita juga punya idealisme dalam memilih pasangan atau calon pemimpin, dan mungkin nggak ada satupun yang cocok dengan visi kita, dengan idealisme kita, maka pilihan ini bisa jadi masuk ke kaidah usul fikih nih ya. Kita pakai nalar usul fikih. Apa nalar usul fikih itu? Ambil atau pilih yang paling minimal mudorotnya. Mudorot itu keburukannya, yang paling meminimalisir. Jadi kaidahnya adalah pilih yang paling minimalis, paling kurang, paling sedikit dalam konteks keburukannya sebelum manfaat. Ya, jadi kalau kaidah di antara salah satu kaidah fikih itu gitu, mengambil sesuatu keputusan itu mempertimbangkannya mudorotnya harus lebih sedikit ketimbang manfaatnya yang lebih banyak. Dari semua pilihan-pilihan pasangan, pilihan-pilihan apa jodoh ya, kemudian pilihan-pilihan pemimpin itu mana ya yang paling sedikit mudorotnya untuk kita ataupun untuk masyarakat secara general, mana sih? Maka kadang ini yang sulit ya. Apa yang sulit? Belajar takdir, belajar penerimaan takdir itu. Ada satu akidah yang harus kita imani, yakini secara kuat, genggam, itu takdir. Jadi harus terus melahirkan prasangka-prasangka baik ketika setiap hal-hal yang Allah takdirkan itu nggak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan bahkan hawa nafsu kita. Sebenarnya semua takdir itu baik loh bagi pandangan orang-orang beriman. Di dalam Quran itu atau ada wa ma indallahi khair, bisa segala yang ada di sisi Allah itu baik. Intinya di antara salah satu kata atau kalimat di dalam Quran itu, semua yang Allah turunkan, yang Allah takdirkan pada prinsipnya adalah baik. Pada prinsipnya. Tinggal kita menerima, belajar menerima dalam peristiwa tersebut. Alam kulihal tentunya semua kebaikan yang saya sampaikan, semua argumen, semua nalar, apapun itu yang disampaikan murni atas izin Allah. Allah yang memberikan itu, Allah yang melancarkan lisan saya, Allah yang memudahkan saya untuk menyampaikannya kepada teman-teman. Segala kesalahan juga itu murni juga kesalahan daripada saya. Dan dalam hal keilmuan juga, dengan izin Allah mungkin saya mendapatkan itu dari guru-guru saya di Wan Umah ini. Jadi hari ini saya bisa bercerita, menyampaikan argumen, menyampaikan materi
tentu atas izin Allah. Kemudian atas bimbingan guru-guru saya, kami di Wan Ummah ini. Jadi teman-teman, kalau yang ingin gabung juga di One Ummah Movement sebagai bagian dari dakwah anak-anak muda yang fokus pada sosial, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan lain sebagainya, maka teman-teman juga bisa, kita bisa bertumbuh, upgrade bareng di One Ummah ini, dan insya Allah semuanya atas bimbingan Allah dan dibimbing oleh guru-guru yang ada di One Ummah. Saya memulai pengalaman di depan kamera ketika COVID. 1 tahun pertama COVID, saya menjadi MC waktu itu, MC kajian online. Kemudian setelah itu ngisi kajian seperti ini, dan alhamdulillah Allah izinkan sedikit demi sedikit public speaking, mental, sistematika berpikir, keberanian dan seterusnya dan sebagainya bertumbuh, dan itu semua atas arahan bimbingan didikan dari guru-guru saya di One Ummah. Jadi teman-teman pun bisa menjadi versi terbaik dirinya masing-masing. Kalau ingin menemukan circle yang tepat, lingkungan yang tepat, komunitas yang kondusif, itu bisa banget join di One Ummah Movement. Caranya gimana? Bisa DM IG One Ummah, DM IG Kita Ngaji Bareng, atau klik link yang ada di bio-nya Kita Ngaji Bareng, dan juga link yang ada di bio-nya Instagram One Ummah, dan Instagram atau di Instagram Ngaji Bareng, Kita Ngaji Bareng. Atau kalau teman-teman kenal sama seseorang yang mengajak teman-teman dan dia gabung di One Ummah, itu bisa juga kontak dia. Gimana sih cara gabung One Ummah? Apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada Islam, dan apa yang kita bisa berikan kepada kemaslahatan masyarakat atau umat secara lebih luas dan berdampak. Itu aja, terima kasih. Ala kulli hal, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.